Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diana dengan NIM 215030401111119 dari Prodi Perpajakan akan menyampaikan mengenai hasil dari artikel yang telah saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis. Adapun judul dari artikel yang saya bawakan adalah mengenai pengembangan bisnis pariwisata sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Nah, pada isi presentasi ini terdapat beberapa pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Pertama, mengenai pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kedua adalah pembahasan dari rumusan masalah yang telah dibuat, dan yang terakhir, kesimpulan dari artikel ini. Yang pertama adalah latar belakang mengenai bahasan yang saya pilih. Fakta menunjukkan bahwa industri pariwisata kebal terhadap krisis global, karena ketika perekonomian sebuah negara terpuruk, akan tetapi sektor pertumbuhan pariwisata tetap meningkat. Sebagai salah satu sumber devisa di Indonesia, sektor pariwisata memiliki potensi sangat besar. Karena ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi, maka sektor tersebutlah yang diharapkan menjadi pemasukan devisa paling cepat. Selain itu, dilihat dari pengaruh sektor pariwisata, memang jelas terlihat di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan pengembangan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek yang diinginkan wisatawan lokal maupun asing setelah melihat potensi sektor pariwisata di atas. Untuk slide selanjutnya berisi tentang rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang akan dibahas pada artikel ini pertama, bagaimana strategi yang efektif dalam pengembangan sektor pariwisata. Dan yang kedua adalah bagaimana sektor pariwisata dapat berkontribusi terhadap pemasukan devisa di Indonesia. Adapun tujuan pembahasan dari rumusan masalah di atas adalah yang pertama, mengetahui strategi yang efektif dalam pengembangan sektor pariwisata, dan yang kedua, memahami sektor pariwisata dapat berkontribusi terhadap pemasukan devisa di Indonesia. Pada topik selanjutnya adalah pembahasan dari rumusan masalah yang telah dibuat. Pertama, mengenai strategi yang efektif dalam pengembangan sektor pariwisata. Tiap daerah yang berlokasi sebagai objek wisata dituntut untuk meningkatkan pembangunan objeknya yang dilengkapi produk unggul dan media wisata agar wisatawan lokal maupun asing tertarik untuk berkunjung. Selain itu, produk yang diciptakan setidaknya adalah hal yang baru dengan melihat kebutuhan para wisatawan. Menurut Santoso dalam Kurniawan tahun 2015, terdapat beberapa faktor pengembangan objek pariwisata di Indonesia, meliputi yang pertama, akomodasi. Fasilitas pelayanan yang memadai dapat menjadikan wisatawan tertarik untuk mengunjunginya. Yang kedua, transportasi. Contohnya ketika wisatawan berkunjung ke sebuah tempat wisata yang tidak bisa diakses oleh mobil atau motor biasa, penyediaan media transportasi yang memadai sangatlah dibutuhkan untuk memuaskan para wisatawan yang berkunjung. Yang ketiga, fasilitas pelayanan. Contohnya seperti penyediaan toko maupun jasa kebutuhan pokok, seperti toko pakaian, pusat kas oleh-oleh, apotek, pemadam kebakaran, dan yang lain-lain. Yang terakhir adalah atraksi, contohnya itu seperti pertunjukan dari alam, seperti hewan, tumbuhan, dan pemandangan, dan pertunjukan buatan manusia seperti koleksi seni, wahana, dan museum. Selanjutnya adalah pembahasan kedua mengenai kontribusi sektor pariwisata terhadap pemasukan devisa di Indonesia. Pemasukan devisa yang bersumber dari sektor pariwisata dianggap ikut dalam mendukung penguatan cadangan devisa bagi negara Indonesia yang nantinya dapat memunculkan dampak positif seperti pemulihan dalam perekonomian serta ketahanan eksternal di Indonesia. Namun, pendapatan devisa yang bersumber dari sektor pariwisata ternyata berbeda dengan devisa yang diperoleh dari sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam, seperti perikanan, kehutanan, pertambangan, dan sebagainya. Jadi ketika mata uang asing akan digunakan untuk membayar gaji, menyewa tempat, dan kepentingan lainnya tentunya harus ditukar terlebih dahulu dalam satuan rupiah di bank umum maupun money changer yang kemudian ditukarkan ke Bank Indonesia. Perlu diketahui lagi bahwa devisa yang diterima dari sektor pariwisata tidak langsung masuk pada penerimaan kas negara, melainkan hanya berkontribusi dalam PDRB atau perhitungan produk domestik regional bruto. Yang terakhir adalah bagian kesimpulan, tiap daerah yang berlokasi sebagai objek wisata dituntut untuk meningkatkan pembangunan objeknya yang dilengkapi produk unggul dan media wisata agar wisatawan lokal maupun asing tertarik untuk berkunjung. Pemasukan devisa yang bersumber dari sektor pariwisata dianggap ikut dalam mendukung penguatan cadangan devisa bagi negara Indonesia, yang nantinya dapat memunculkan dampak positif seperti pemulihan dalam perekonomian serta ketahanan eksternal di Indonesia. Namun, pendapatan devisa yang bersumber dari sektor pariwisata ini ternyata berbeda dengan devisa yang diperoleh dari sumber daya alam. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun tulisan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.